Himale. Vai, יש שם, זה לא נפילות? נפילות, אבא, זה נפילות. Iran sepertinya emang nggak peduli dengan peringatan Trump soal serangannya ke Israel. Malah yang ada, Iran benar-benar serius ingin menghancurkan Israel sampai sehabis-habisnya. Yap, jika kalian berpikir kalau Israel sanggup menghentikan serangan Iran sendirian, maka sama sekali itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena sebagaimana dikutip dari laporan media utama AS, The Washington Post, jika saat ini Israel sedang kekurangan suplai amunisi Arrow Intercept yang digunakan untuk melindungi wilayah mereka. Dan setelah menghancurkan gedung-gedung tinggi serta rumah sakit, terpantau Iran juga menargetkan serangan yang diarahkan ke sebuah kawasan pengembangan nuklir terbesar milik Israel di wilayah Dimona. Tentu saja, serangan ini sangat bisa membuat Israel hancur dari segala sisi, termasuk ekonomi, termasuk ancaman radiasi. Di satu sisi, Netanyahu sendiri benar-benar merasa terpukul akan beragam serangan yang dilakukan Iran. Akan tetapi, kesedihan yang ia tunjukkan di depan media justru menjadi bahan lelucon bagi dunia karena dia dianggap nggak pernah ngaca tentang apa yang Israel lakukan di tanah Gaza. Dan soal Amerika, setelah Rusia memberikan warning kepada Trump untuk gak usah ikut campur terlalu jauh, kini giliran Korea Utara, di mana Kim Jong-un mengutuk beragam serangan Israel ke Iran yang membuat semuanya jadi begini. Dan diprediksi Korea Utara juga akan ikut maju andai Amerika benar-benar mau terlibat jauh dalam perang Iran versus Israel. Jika ada menganggap kalau Iran nggak siap perang, mungkin itu adalah sebuah kesalahan. Sebab Iran ternyata memang udah memperhitungkan dengan matang terkait perang melawan Israel kali ini. Yap, salah satu yang menarik dari cara Iran adalah strategi mereka dalam memspam kota-kota Israel dengan hujan misil. Karena seperti yang kita tahu, sejak Israel menyerang Iran pada 13 Juni, Iran tanpa was-was langsung membalas tak kurang dari 24 jam setelahnya. Dan dalam seminggu terakhir ini, Iran nggak pernah berhenti untuk terus membombardir berbagai wilayah di Israel. Kehancuran total terjadi meskipun coba pemerintah Israel tutupi dengan melarang penyebaran foto kerusakan yang ada di Israel karena dianggap aib. Tapi seperti apa yang tergambar dalam video ini, manakala Iran menghujani pangkalan-pangkalan udara, New Atom Israel, dan daerah sekitarnya. لا مطارنا دخل يا ولد لا 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 مطار لا 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 مطارنا دخل لا 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 المطار طلع المطار ده نعم تحرك 200 المطار يا رب الله Oh my god. ويه क्या हो रहा है भाई ये गिरा ये फटेगा कहीं वो फटा हुआ ही गंदा ही फटा हुआ ही है. Yap, dari video tersebut, kalian bisa lihat sendiri kan, kalau sistem pertahanan udara dari Israel benar-benar tak mampu menghentikan rudal-rudal dari Iran. Jelas ini adalah pemandangan yang coba Israel tutupi, karena pemerintah Israel nggak mau tuh banyak orang melihat kekalahan sistem pertahanan udara mereka yang katanya super kuat. Tapi pada kenyataannya, Iran mampu menunjukkan jika serangan mereka bisa melewatinya dengan cukup mudah. Yap, setelah beragam serangan yang ditargetkan ke wilayah publik, baru-baru ini Iran menargetkan reaktor nuklir terbesar di Israel yang ada di Dimona. Tentu langkah ini juga merupakan balasan
karena Israel telah lebih dulu menyerang reaktor dan fasilitas nuklir milik Iran. Nah, jika fasilitas nuklir di Mona milik Israel ini diserang, maka dampak yang akan terjadi pun pastinya luar biasa. Terletak di Guru Negev, reaktor nuklir di Mona merupakan tempat pengembangan yang secara luas diyakini sebagai tempat reaktor nuklir. Meskipun Israel nggak pernah secara resmi mengkonfirmasi dan merahasiakan tempat tersebut dari media dunia, akan tetapi menurut laporan internasional, fasilitas tersebut diklasifikasikan sebagai reaktor nuklir pembangkit listrik. Sebagai info, pembangunan di lokasi tersebut dimulai pada tahun 1958, tetapi baru pada Desember 1960, intelijen AS menemukan di Mona sebagai fasilitas nuklir berkat Profesor Henry Goldberg dari Universitas Michigan. Tentu saja serangan terhadap fasilitas semacam itu dapat menyebabkan kebocoran radioaktif yang berpotensi menyebar keluar perbatasan Israel, tergantung pada arah angin dan kondisi atmosfer. Dan beneran aja dong, serangan rudal Iran ternyata juga mengincar fasilitas nuklir di Mona milik Israel yang penuh teka-teki. Intinya, jika kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan benar-benar fatal, maka bisa dipastikan semua warga Israel akan dalam ancaman nyata. Ingat, wilayah Israel itu kecil. Namun yang perlu dipahami, ini sejatinya juga bisa jadi membahayakan wilayah di luar Israel itu sendiri. Sementara itu, Netanyahu mengatakan jika segala apa yang dilakukan Iran benar-benar layak disebut sebagai kejahatan perang. Yap, sambil menahan sedih, ia menyebut jika Iran tidak seharusnya menyerang wilayah sipil serta tempat-tempat yang diisi wanita dan anak-anak. Karena dengan kejadian ini pun, ia juga harus menunda acara pernikahan anaknya. Lah, dia lupa kali ya tentang apa yang Israel lakukan di Gaza. Seanak jidat nyerang warga sipil termasuk rumah sakit dan memblokade jalur bantuan. Ini masih sempat-sempatnya mikirin nikahan anaknya yang ditunda. Ya jelas dong, bukannya dapat simpati, ini malah yang ada Netanyahu cuma jadi lelucon serta kecaman karena memang dia diduga sengaja menciptakan perang agar kasus yang tengah menderanya sekarang bisa ditunda. Pokoknya, tiap mau didakwa, pasti akan ada perang. Dah gitu terus. אנשים שלצערנו גם נהרגו, משפחות ששכלו יקירים, אני מאוד מעריך את זה. כל אחד מאיתנו נושא מחיר אישי, זה לא פסח על המשפחה שלי. כן, פעם שנייה שבני אבנר, בגלל איום טילים וירי טילים, מבטל חתונה, זה בוודאי מחיר אישי יקר לו, וגם לארוסתו ולמשפחתנו. וגם אני חייב להגיד, רעייתי היקרה היא גיבורה. היא נושאת מחיר אישי במשך שנים. כשאני מוביל את המהלך הזה נגד הגרעין האיראני, היא הקריבה את מיטב שנותיה, ונתנה לי את כל הכוח להיות פה, כי בלעדיה לא הייתי כאן, וכך גם שני בניי. Di satu sisi, Uri Dromi, Direktur Jenderal pendiri Jerusalem Press Club, mengatakan jika Israel emang nggak pernah niat untuk mengakhiri konflik dengan Iran sampai mereka mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, ia berpendapat jika Donald Trump nggak ikut-ikutan terlibat di konflik ini, bisa jadi Iran akan kembali ke perundingan dan akan ada perjanjian yang lebih ketat, sehingga itu akan menjadi jalan keluar bagi Israel dari beragam serangan Iran, yang ternyata lah kok lebih kuat dari apa yang mereka pikir. Di sisi lain, Korea Utara akhirnya secara tegas kembali mengeluarkan statement kalau serangan Israel terhadap Iran sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Korea Utara juga menyebut Israel sebagai entitas seperti kanker yang mengancam perdamaian Timur Tengah. Dan Korea Utara juga menegaskan bahwa ada kekuatan lain yang mendukung Israel dari belakang. Ya, meskipun tidak menyebutkan secara tersurat, kita tahulah pasti Korea Utara merujuk pada Amerika Serikat dan negara-negara barat di balik aksi Israel. Korea Utara mengecam serangan Israel terhadap Iran sebagai tindakan agresi yang mengerikan.
yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara berdaulat dan merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan terhadap kemanusiaan. Ungkap salah seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dikutip dari kantor berita resmi KCNA. Lebih lanjut, kementerian tersebut juga menyebut para Zionis Israel telah membawa perang baru ke Timur Tengah, lengkap dengan dukungan kekuatan di balik layar yang dengan bersemangat melindungi. Mengutip dari Yonhap, KCNA mengabarkan bahwa Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyuarakan kekhawatiran serius mengenai serangan militer Israel terhadap Iran, dan Korea Utara jelas berada di pihak Iran karena hubungan diplomatik antar kedua negara yang dimulai pada tahun 1973. Intinya, Iran dan Korea Utara memiliki hubungan dekat meskipun dikenai sanksi internasional atas program persenjataan mereka. Dan bisa dipastikan Korea Utara juga akan ikut maju andai Amerika benar-benar akan melibatkan diri secara dalam ke perang Iran-Israel. Yap, untuk saat ini, surat kabar Haaretz memperkirakan jika Israel benar-benar mengalami kerugian luar biasa karena biaya untuk mencegat setiap gelombang rudal Iran yang diluncurkan ke Israel sejak Jumat lalu bisa mencapai sekitar 1 miliar shekel atau 287 juta dolar Amerika Serikat. Israel sedianya memiliki sistem intersepsi, termasuk Iron Dome, Arrow, David Sling, selain sistem THAAD Amerika. Namun Israel selalu mengandalkan sistem Arrow, Heads dalam bahasa Ibrani, dan dalam dua versinya, Arrow 2 dan Arrow 3. Kemudian menurut surat kabar ekonomi Israel, Globes, sistem Arrow 2 berfungsi mencegat rudal di atmosfer, sementara Arrow 3 beroperasi di luar atmosfer. Keduanya dirancang untuk mencegat rudal balistik, yaitu ancaman jarak jauh, dengan ketinggian berbeda di atas permukaan bumi, dan tujuannya adalah untuk mencegat rudal sejauh mungkin dari Israel. Mencegat di luar atmosfer akan menghilangkan ancaman dari Israel. Nah, surat kabar itu menambahkan bahwa biaya sistem ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi pertahanan udara. Satu misil pencegat Iron Dome berharga sekitar 30.000 dolar Amerika Serikat, sedangkan pencegat David Sling berharga sekitar 700.000 dolar Amerika Serikat. Rudal Arrow 2 dan Arrow 3 masing-masing berharga sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat dan 2 juta dolar Amerika Serikat. Dan media Israel melaporkan bahwa kerusakan material yang disebabkan oleh serangan rudal Iran baru-baru ini diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar shekel, yang mana setara dengan sekitar 540 juta dolar. Jadi bisa dibayangkan bukan, kalau konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, jelas akan membuat kekacauan di Israel dan negeri para Zionis itu akan jatuh miskin jika kekeh ingin bertahan dan gengsi untuk mengakui kekalahan. Karena jika mau minta bantuan Amerika, negara paman Sam itu juga sedang mumet mikirin nasib Ukraina yang masih diserbu Rusia. Belum lagi mikirin ancaman Korea Utara ke Korea Selatan. Jadi ya tadi, semuanya hanya akan bertambah buruk bagi Israel kalau perang ini nggak segera kelar, kan? Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya Israel mengira kalau mereka mungkin hanya akan menghadapi perang biasa.
Tapi yang sebenarnya mereka hadapi adalah perang cerdas, sistematis, dan penuh perhitungan dari Iran. Dan dengan strategi peluncuran rudal tua secara bertahap, Iran nyatanya berhasil menipu dan menguras sistem pertahanan udara Israel. Rudal murah dari Teheran memaksa Arrow, David's Slings, hingga Iron Dome bekerja keras. Hingga laporan Washington Post memperingatkan Israel bisa kehabisan rudal pencegat dalam 10-12 hari ke depan. Dan saat sistem pertahanan Israel mulai lelah, rudal-rudal canggih Iran mulai dilepaskan. Dari Sejil bermanuver hingga Fatah 1 hypersonic. Jelas ini bukan lagi pancingan, tapi ini adalah babak penghancuran. Kota-kota Israel mulai porak-poranda. Ribuan warga telah dievakuasi. Banyak dari mereka yang punya paspor ganda memilih untuk meninggalkan negaranya sendiri. Apalagi setelah Iran menargetkan kawasan nuklir milik Israel. Dan Amerika Serikat yang sebelumnya diam, kini mulai bergerak, bukan karena ingin perang, tapi karena melihat sekutunya sudah semakin sekarat. Namun mereka lupa, jika Iran adalah pejuang, serta Iran didukung oleh negara-negara yang juga punya senjata yang gak kalah mengerikan. Pada intinya, bagi Iran, jika ini baru awal, maka kehancuran yang lebih besar bagi kalian mungkin hanya tinggal menunggu giliran.